Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu demo aplikasi perancangan sistem manajemen aplikasi apotik. Yang pertama, kami dari kelompok 3, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Syah Ramadan, ada Muhammad Haikal Yasir, ada Revita Kristianti, ada Muhammad Husni Raihan, Mayang Sintia Ningrum, Karina Putri, Muhammad Raja Catur Putro, dan Sabina Aulia. Nah, kita langsung ke project kita sendiri. Nah, pertama kita ke bagian login. Tapi yang pertama-tama itu kita ke database dulu, kita cek. Sebelum bikin project kita masukin ide-ide database kita ya. Pertama di apotik. Apotik itu pertama ada di beli obat, yaitu seperti ini strukturnya. Ada ID trans obat, itu integer, soalnya nilainya 11. Ada ID car, ada varchar 100, ada jumlah integer nilainya 11, dan ada tanggal yaitu date jenisnya. Yang kedua, di database kedua dari apotik yaitu kategori satuan atau KT satuan. Yang di strukturnya kita lihat ada ID kategori menggunakan varchar, jenisnya nilainya 100. Ada kategori obat, itu jenisnya varchar, nilainya 100, dan ada satuan obat dan keterangan obat. Nah, yang database ketiga yaitu ada keranjang obat. Itu buat masukin keranjang-keranjang ke data nilai obat, pembelian obat. Ini ada ID car, ada ID obat juga, sama vouchernya bisa berapa nilai, ini kita taruh 11 vouchernya. Yang keempat ada login. Kita itu buat masuk ke halaman selanjutnya. Pertama ada username, varchar, password, varchar. Kalau menambahkan bisa ditambahkan di bagian sini, tambahkan. Itu masukin input misalnya admin 123, passwordnya 123456. Get kirim. Nah, ini sudah jadi dari loginnya. Kita ke database selanjutnya yaitu obat. Ini untuk bagian from obat. Nanti kita jelasin. Strukturnya itu ada kode obat, ada merek obat, jenis obat, harga, stok, dan kadaluarsa. Database selanjutnya yaitu ada pegawai. Pertama ada ID pegawai, ada nama pegawai, jabatan, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Strukturnya kita bisa lihat di sini. Selanjutnya database yang kenya ada pelanggan. Itu ID pelanggan, nama, alamat, nomor HP. Ini diisinya di dalam bagian from netbin, nanti kita jelasin. Database selanjutnya ada penjualan, yaitu ada nomor faktur, tanggal, ID customer, total beli. Selanjutnya ada nomor yang penjualan rinci, ada nomor faktur, ID barang, nama barang, jumlah, harga, total. Selanjutnya database selanjutnya ada supplier, yaitu kode supplier, nama, alamat, telepon. Nah, kita buka database kita yang pertama ke bagian apotik, yaitu kita cari di menu tampilan. Kita klik ke run file di bagian login Java. Coba kita masukin ke yang tadi database-nya di bagian login. Ini misalnya admin 123 dan admin 123456. Coba admin 123, passwordnya kita coba 123456. Kalau kita tambahin 7 yang bukan, hasilnya seperti ini, salah. Kalau 6, kalau benar, login seperti ini. Kita lihat lagi ada yang salah. 123 13456. 23456. Nah, login berhasil. Nah, ini tampilan dari kami. Itu ada master, kategori, data obat, data pegawai, data supplier, data pelanggan, transaksi, ada laporan, ada logout.
Selanjutnya di sini saya akan menjalankan program di bagian kategori. Di dalam kategori ini terdapat ID kategori ini dibuat auto number agar angkanya ini membaca secara otomatis. Nah, di dalam kategori obat ini ada jenis-jenisnya, ada analgesik atau antipiretik, antibiotik penisilin, antihistamin, bronkodilator, antidiabetik oral, antasidal atau anti-ulcer, terus anti nyeri atau NSAID, terus ansiolitik atau sedatif, inhibitor asam atau PPI, terus yang terakhir antihipertensi. Di sini saya akan memilih di bagian antibiotik. Terus di sini satuan obatnya ada tablet, inhaler, kapsul, sirup. Saya akan memilih di bagian tablet. Terus obatnya dengan keterangan Panadol, terus save, data berhasil disimpan, oke. Lalu di sini saya akan mengeditnya menjadi inhaler. Fix, edit, data berhasil diubah. Lalu di sini saya akan menghapus salah satu dari tabelnya, misalkan di bagian ID 005. Yes. Untuk mengclear, untuk exit dari demonya, lalu ada source kodenya. Ini source kode untuk auto number, dibuat dengan secara otomatis dengan memanggil select ID underscore category from KT satuan. Lalu ada bicep-nya, SQL insert into KT satuan yang terdiri dari ID underscore kategori, kategori underscore obat, satuan underscore obat, dan keterangan. Di bagian codingan untuk tabel KT satuan. Terus untuk codingan editnya update KT satuan set kategori underscore obat, satuan underscore obat, keterangan where ID underscore kategori, lalu delete from KT satuan where ID underscore kategori plus TID. Be clear untuk mengosongkan semua tabelnya. Terus be exit untuk keluar dari demo program yang dijalankan. Di sini untuk database KT satuan, dia memanggil select bintang from KT satuan, ID underscore kategori underscore obat, satuan underscore obat, dan keterangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan from data obat. Di sini ke master, terus ke data obat. Lalu di sini tuh ada ID obat, merek obat, kategori obat, satuan obat, jenis obat, harga, stok, kadaluarsa. Terus di sini kita coba cari merek obat. Kategori, jenis obat, harga, stok,
kadaluarsa. Nah, di sini udah langsung tertera di bagian sininya. Terus di sini juga ada bagian save, edit, delete, clear. Kalau misalkan mau edit dari tabel ini, kita bisa ke sini langsung buat ngeditnya. Misalkan langsung mau ke ganti harga. Stoknya juga diganti. Jadi 10, kadaluarsanya tetap, langsung save. Nah, di sini sudah diganti. Lalu ini kita ke sini. Di sini juga ada source. Bagian source from obat. Di sini juga ada mana ya? Bentar. Di sini ada jenis terpilih, itu dia memanggil obat, jenis obat, nama merek obat. Lalu di sini juga ada source dari kategori terpilih, dia memanggil kategori obat, jenis obat, satuan obat. Lalu di tabel obat, di data tabel ada kode obat, merek obat, jenis, harga, stok, dan kadaluarsa. Di sini juga di sini yang buat panggil ID obatnya. Di sini form obat. Putri, kamu nggak makan? Nah, ini bidelete, ini bagian bideletnya. Bagian bisave. Diedit. Di sini juga ada be clear, be exit, tabel obat, di sini ada bagian bicari, detail cari. Di sini ada tag jenis obat, ini buton action, jenis action juga, jenis-jenis buton. Selanjutnya kita akan mulai ke data pegawai. Di data pegawai, di pegawai ini menggunakan auto number. Selanjutnya ada nama pegawai, kita ketik nama pegawai. Contoh jabatan, di sini ada apoteker, asisten apoteker, kasir, petugas kebersihan. Kita akan pilih asisten apoteker. Jenis kelamin di sini ada laki-laki dan perempuan. Kita akan pilih jenis kelamin laki-laki. Tanggal lahir, ini ada tanggal lahir untuk pegawai. Kita tanggalnya misalnya 19. Alamat, ini adalah alamat tinggal pegawai. Contohnya ini. Udah. Setelah itu kita save. Data berhasil disimpan. Setelah itu kita edit. Data berhasil diubah. Setelah itu kita delete. Yes. Data berhasil dihapus. Selanjutnya ada
clear. Kita bisa meng-clear semuanya. Terus ada pencarian di sini, kita mencari berdasarkan ID pegawai saja. Misalnya, nah di sini ada ID pegawai. Setelah itu kita print. Nah, di sini ada print laporan pegawai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian form pelanggan. Di sini kita klik dulu 2 kali, udah nongol. Terus kita coba jalanin ke run file. Berhasil. Saya mencoba untuk memasukkan nama pelanggannya Sabina Aulia, alamatnya ini, nomor handphonenya kita masukin juga. Nah, setelah itu kita save, data berhasil disimpan. Misalnya untuk mau diedit alamatnya atau namanya, kita pencet, terus kita ganti alamatnya Ciracas, kita edit, berhasil. Kalau misalnya mau kita hapus, kita tinggal hapus, yes, hapus. Terus untuk bagian clearnya kita bisa pencet ini, setelah itu kita clear. Nah, ya. Untuknya itu ada auto number yang bisa membuat angka menjadi otomatis. Lalu ada data tabel, dia tuh untuk membuat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor handphone. Setelah itu kita lanjut ke Bsave. Di sini ada Bsave, lalu ada Bedit, ada Bdelete, ada Bclear, Bexit, dan Bcari. Setelah itu yang terakhir ada tabel pelanggan. Ini saya akan melanjutkan bagian supplier. Oke, di sini ada kode supplier, kita masukin kode. Dan di sini ada nama supplier. Dan di sini ada alamat. Dan di sini ada nomor telepon. Oke, di sini kita save. Data berhasil disimpan, oke. Di sini kita akan mengedit. Data berhasil diubah. Dan di sini ada delete, hapus, yes. Data berhasil dihapus, oke. Dan di sini ada clear. Oke. Kita dan selanjutnya, oke. Di sini ada Bekari, ada kode supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon. Lanjut. Di sini ada tabel supplier. Yang terakhir ada bprint.
Oke. Baik, selanjutnya transaksi penjualan. Di sini ada form transaksi penjualan. Di transaksi penjualan ini ada no transaksi, udah auto increment atau auto number. Selanjutnya ada ID customer, nama customer, kode obat, merek obat, harga, jumlah. Pertama kita input ID customer itu customer 004, nama customer misalkan Gani. Di sini ada button cari untuk mencari data obat. Di sini ada misalkan pilih Panadol, keterangannya kode obat KD001, merek obat Panadol, harga 3.000. Di sini jumlah kita input, jumlahnya 4, terus kita add. Nah, selanjutnya tambahkan obat lagi, misalkan Yakult, pilih jumlah, input lagi 5, di add. Ini tombol untuk menambahkan atau enter bisa. Nah, selanjutnya jika pembeli tidak jadi membeli salah satu obat, misalkan Yakult atau Panadol, misalkan Yakult, bisa klik delete di sini. Langsung datanya hilang dan total harganya sesuai sama yang harga ini. Selanjutnya pembeli membayar dengan uang 20.000. Di sini ada keterangan kembalian setelah di enter kembalian 8.000. Nah, setelah di save akan tampil total transaksi. Nah, di sini keterangannya ada nomor transaksi, apotek, ada nomor transaksi TR004, tanggal, ID customer, nama customer yang ini. Di sini merek obat tadi itu Panadol, terus harganya 3.000, jumlah 4.000, total 12.000. Nah, dari sini total bayar 12.000, uang yang customer bayar 20.000, kembaliannya 8.000. Oke. Sekarang ke source code. Nah, baik, di source code ini ada import. Ini import. Selanjutnya ada metode total biaya di sini. Ada metode auto number. Selanjutnya ada metode load data. Ini untuk menampilkan data. Ada metode kosong. Ada metode utama. Ada clear, tambah transaksi, ada penjualan. Nah, dari situ dipanggil di sini tambah transaksi yang di atas ini, dipanggil di bagian txt jumlah. Setelah di enter dia akan menambahkan transaksi, atau menggunakan btn tambah juga bisa untuk menambahkan langsung di add add, button add yang tadi. Selanjutnya ini btn hapus, itu btn delete. Di sini txt bayar, ini yang uang customer yang diberikan. Terus ini simpan. Btn simpan ini menyimpan ke tabel penjualan. Selanjutnya di sini setelah disimpan akan tampil perinan dari nota transaksi. Oke. Dan ini btn cari untuk mencari obat. Nah, list obat ini ada di sini yang terhubung ke. Nah, list obat ini memanggil tabel obat yang ada di database yang berisi kode obat, merek obat, jenis obat, harga, stok, kadaluarsa.
tampilannya seperti ini. Ada cari tabel. Oke. Ya, selanjutnya kita jelaskan tentang laporan obat di sini. Lalu sebentar ya guys. Nah, ini laporan obat, ada namanya, kita di sini judul apotiknya, terus ada nama jalannya juga dan nomor telepon apotik kita nih. Dan di sini ada print laporan data obat dan kode obat, misalkan kode obatnya dari yang sebelumnya dan merek obat, misalkan diapet, jenis obat, antiseptik, kadaluarsanya juga kelihatan nih di sini nih. Jadi pas dibuat laporan. Nah, ini juga laporannya kita bisa buat ngeprint juga, guys. Nih, misalkan. Jadi kalau misalkan mau ngeprint kan tinggal ngeprint doang nih di sini. Jadi misalkan jadi misalkan mau ngeprint bla 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 bla, ya kan? Kita simpan di print otomatis. Dan di sini ada laporan lagi, laporan data supplier nih. Nah, ini laporan data supplier. Jadi ada kode suppliernya, misalkan dia tuh ada nama ID cardnya. Nah, di sini ada nama supplier dan di sini ada alamatnya, alamat suppliernya dan nomor telepon tersebut. Gitu. Dan ini juga laporan suppliernya bisa di print juga. Gitu. Untuk selanjutnya kita masuk ke data pegawai. Data pegawai itu yang ibaratnya karyawan. ID pegawai. Nah, ini ID pegawai nih. Misalkan ID pegawai sekian dan ini namanya misalkan Ramadan, jabatan sebagai security, dan itu dia juga bisa ibaratnya kelihatan nih di sini. Gitu. Dan ini ada jenis-jenis kelamin juga dan alamatnya. Misalkan alamatnya dia di mana nih yang karyawannya. Jadi kelihatan. Jadi di situ bisa di print juga di sini. Gitu. Jadi misalkan kayak jabatannya juga kelihatan juga di sini. Dan untuk laporan transaksinya kita lihat di sini. Misalkan sebelumnya kan transaksi obatnya kan udah dijelasin nih tentang nomor fakturnya juga kan kelihatan nih misalkan. Nah, terus ada tanggalnya juga, misalkan tanggal sekian dia beli. Nah, ID customer nomor berapa dia belinya dan total belinya berapa sekian. Dan itu juga bisa di print juga di melalui PDF dan di sini. Jadi bisa disimpan juga gitu. Oke, sampai di sini kita ngejelasinnya seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.